Sutra teratai yang menakjubkan. Bab 14, Praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan. Sinvasyang Sutra Teratai, episode 1418. Melatih sila, samadhi, dan prajna, serta mengakhiri kesalahan ucap. Dengan sila, dapat melenyapkan karma buruk untuk selama-lamanya. Dengan samadhi, dapat lepas dari kebajikan yang dipupuk dalam kondisi pikiran bercabang-cabang. Dengan prajna, dapat menghapus aku yang semu dan kemelekatan secara keliru oleh aku yang semu. Melenyapkan noda batin dari pandangan dan pemikiran untuk selama-lamanya. Karena tahu akan adanya penderitaan, baru bersedia untuk memutuskan sumber penderitaan. Karena mendambakan lenyapnya penderitaan, baru bersedia untuk melatih jalan, tetapi hanya mencari penyadaran bagi diri sendiri. Bersungguh hati, sila, samadhi, kebijaksanaan merupakan pelatihan bagi kita. 3 latihan tanpa kebocoran. Dengan sila, dapat melenyapkan karma buruk untuk selama-lamanya. Dengan samadhi, dapat lepas dari kebajikan yang dipupuk dalam kondisi pikiran bercabang-cabang. Dengan prajna, dapat menghapus aku yang semu. Kita harus bisa menyerapnya dengan bersungguh hati. Apabila kita memiliki sila, akan menghindari diri dari perbuatan buruk. Kita tahu apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Hal yang harus dilakukan dengan tekun dan bersemangat. Yang tidak boleh dilakukan harus senantiasa mawas diri dan selalu waspada. Karma buruk melalui tubuh, ucapan, dan pikiran. Dimulai dari ucapan, lalu timbul niat dari pikiran, lalu berbuat melalui tindakan. Semua itu tidak lain harus dimulai dari batin yang polos dan berpegang pada sila. Dengan begitu kita akan dengan sendirinya sangat waspada dengan perbuatan buruk. Perbuatan baik menjadi sesuatu kebiasaan secara alami. Inilah pelatihan diri kita. Samadhi adalah dapat lepas dari kebajikan yang dipupuk dalam kondisi pikiran bercabang-cabang. Apa itu kebajikan yang dipupuk dalam kondisi pikiran bercabang-cabang? Kebajikan yang dipupuk dalam kondisi pikiran bercabang-cabang artinya melakukan sekedarnya saja, melakukan yang perlu kita lakukan. Ketika bergembira, kita juga turut bergembira. Jika tidak ada orang yang memanggil kita, kita gembira dengan santai dan leluasa. Kita tidak perlu risau, juga tidak perlu melakukannya. Kebaikan yang dipupuk dalam kondisi pikiran bercabang-cabang seperti ini bukan sebagai guru tidak diundang. Ketika perlu melakukan sesuatu, tidak boleh kurang saya 1 orang. Karena ini adalah tugas kita. Tidak perlu menunggu orang untuk memanggil kita. Juga tidak perlu menunggu orang untuk memberitahukan kita. Kita tahu apa yang harus dilakukan. Maka kita harus turut berpartisipasi. Kita harus demikian rajin sehari-hari. Artinya menjadi guru tak diundang. Juga bukan karena saya pergi melakukan ketika saya suka. Ketika seseorang memberitahu kita, karena kita tidak gembira. Atau ada orang yang membuat kita tidak gembira. Ada orang yang melakukan sesuatu yang tidak saya inginkan. Maka saya tidak gembira. Meskipun itu adalah pahala kebajikan. Meskipun itu adalah hal baik. Ketika kita merasa tidak gembira, kita tidak akan bersedia untuk berpartisipasi. Batin yang tidak lapang seperti ini tidak ingin membedakan benar dan salah. Hanya ingin bersukacita dalam melakukan pahala kebajikan. Jika gembira, maka saya akan melakukannya. Tidak gembira, maka saya tidak akan melakukannya. Batin menimbulkan kerisauan. Seperti ini, jika orang lain tidak meminta kita untuk melakukan hal yang baik, maka kita menjadi risau dan tidak ingin pergi. Meskipun itu adalah hal yang baik, tetapi kamu tidak mengikuti keinginanku. Atau seseorang yang berbeda pendapat dengan kita.
jadi kita tidak gembira dan tidak ingin melakukannya. Itu semua disebut kebajikan yang dipupuk dalam kondisi pikiran bercabang-cabang. Melakukan sekedarnya saja. Kalau gembira, saya akan melakukannya. Jika saya tidak gembira, saya tidak akan melakukannya. Ini yang disebut kebaikan yang dipupuk dalam kondisi. Melakukan sekedarnya saja. Kalau gembira, saya akan melakukannya. Jika saya tidak gembira, saya tidak akan melakukannya. Ini yang disebut kebajikan yang dipupuk dalam kondisi pikiran bersabang-cabang. Batin tidak tanpa samadhi dan tidak bisa membedakan benar atau salah. Kita tidak tahu bahwa kita harus tekun dan giat bersemangat dalam melakukan hal-hal yang baik. Kita harus segera bersumbangsi. Ini adalah kewajiban kita. Itulah yang harus kita lakukan. Jika kita tidak berpikir demikian, sehingga kita tidak tekun dan giat bersemangat, ini juga disebut malas. Juga disebut tidak disiplin. Jadi samadhi bagi orang yang melatih diri untuk mencari jalan adalah sangat penting. Kita harus senantiasa bersungguh hati. Selanjutnya adalah kebijaksanaan. Dengan prasna dapat menghapus aku yang semu. Kita harus memiliki kebijaksanaan. Di antara hubungan manusia, kita harus bisa membedakan mana yang salah atau benar dengan jelas. Kita harus memahami dengan jelas apa yang tidak seharusnya kita lakukan dan waspada untuk tidak melakukannya. Bukan hanya kita sendiri tidak melakukannya, kita juga harus sangat bijaksana, membimbing dengan sabar dan sistematis, menganalisa apa yang tidak seharusnya dan tidak bisa kita lakukan. Ini untuk meningkatkan kewaspadaan kita sendiri dan memiliki rasa kasihan pada orang lain. Tak tega melihat para makhluk menyimpan dan melakukan kesalahan. Kebijaksanaan ini menuju ke arah yang benar dan tepat dan tidak menyimpang. Ini senantiasa sangat stabil. Kita memahami bahwa semua makhluk memiliki sifat Buddha. Kekuatan tenang dari samadhi ini, yakni kondisi batin hening dan jernih. Kebijaksanaan adalah sifat hakiki tatata. Hakikat dari sifat kita itulah kebijaksanaan. Kebijaksanaan bisa membedakan. Kebijaksanaan adalah setara. Batinnya sangat damai dan tenang. Ini adalah di dalam kekosongan sejati adanya keberadaan yang menakjubkan. Karena demikian, sehingga bisa melenyapkan aku yang semu. Tidak yang menyesatkan diri kita. Karena segalanya adalah kosong. Kesetaraan ini seperti ruang hampa. Ruang kosong ini selamanya adalah terbuka dan luas. Seperti Gunung Semeru yang begitu tinggi. Dan sekitar Gunung Sumeru masih sangat terbuka dan luas. Prinsip yang sama. Dengan prasna bisa melenyapkan aku yang semu. Kita manusia selalu seperti ini. Saya terbesar, dengarkan saya. Metode saya paling benar. Inilah kesombongan dan keangkuhan. Inilah yang disebut aku yang semu. Dan jika kita mempunyai kebijaksanaan, kita dapat menyingkirkan pandangan aku yang semu ini. Kemelekatan secara keliru oleh aku yang semu, melenyapkan noda batin dan pandangan pemikiran untuk selama-lamanya. Kemelekatan secara keliru oleh aku yang semu karena kebijaksanaan ini. Sifat sejati kita muncul dan prinsip kebenaran serta kebenaran telah menyatu dengan kita. Oleh karena itu, saya sudah sepenuhnya melenyapkan kemelekatan pada aku ini. Aku telah sepenuhnya melenyapkan aku yang semu, noda batin dari pandangan dan pemikiran, hanya untuk memberitahu kita penderitaan. Dari manakah datangnya penderitaan? Itu adalah sumber. Menggunakan kebijaksanaan yang tajam dan tidak memihak. Membedakan kebijaksanaan yang tajam dan menyamakan kebijaksanaan tanpa memihak. Belajar dan memahaminya. Secara alami, kita dapat memahami noda batin dari pandangan dan pemikiran ini. Kebijaksanaan ini adalah kenyataan dan pengetahuan yang benar. Kata mengetahui artinya telah mengenal dengan sangat dalam, yakni pengetahuan dan kebijaksanaan yang jelas dan transparan. Seperti sebuah permukaan cermin, sangatlah jernih, tidak menodai batin kita. Ini adalah kebijaksanaan yang jelas.
jelas mengenai kesetaraan dan perbedaan. Dengan cara ini, karena kekhawatiran telah dihilangkan, maka ego dan kekhawatiran telah kita putuskan. Jika pemandangan dan pemikiran, maka kekhawatiran itu dapat terlihat jelas. Mereka datang dari kumpulan derita kita dapat melihatnya. Kita memahaminya, maka kita mulai melatih diri, memutuskan kekhawatiran. Kekhawatiran ini harus diputuskan dari kumpulan derita. Jangan biarkan dia datang. Kita harus memutuskan sumbernya. Otomatis derita tidak akan datang berkumpul. Derita tidak akan muncul, sehingga melenyapkan noda batin dari pandangan dan pemikiran untuk selama-lamanya. Demikian kita dapat dengan jelas memahami penderitaan berasal dari sebab penderitaan. Sebab penderitaan jika diputuskan, dengan sendirinya tiada penderitaan lagi. Dengan demikian kita mulai harus memahami, kagum bagaimana cara melenyapkannya. Bisa mengagumi jalan ini. Dengan adanya metode jalan ini, kita baru bisa memutuskan sebab penderitaan. Kita baru dapat memutuskan penderitaan. Kita harus terlebih dahulu melenyapkan penderitaan, karena kita memahami penderitaan berasal dari sebab penderitaan. Ada cara seperti ini, dapat melenyapkan kemelekatan terhadap kerisauan ini. Jadi, kita harus membangkitkan hati sukacita. Dengan hati sukacita mencari dharma untuk mempelajari jalan kebenaran. Ini dinamakan kagum, disebut sebagai mendambakan lenyapnya penderitaan. Kita sangat sukacita. Sukacita dari hati yang paling dalam. Untuk mencari dan mengambil cara ini untuk memutuskan penderitaan dari sebab penderitaan. Oleh karena itu, kita harus melenyapkannya. Sekiranya kerisauan telah dilenyapkan, dengan sendirinya sebab penderitaan juga terputus. Sebab penderitaan jika telah diputuskan, maka tidak ada lagi penderitaan. Oleh karena itu, untuk melenyapkan sebab penderitaan dari kerisauan, maka kita harus mempraktikkan jalan kebenaran baik-baik. Jalan ini mesti dilalui, yaitu harus dilatih. Membuka pintu hati, membuka dan melapangkan hati. Melenyapkan kepalsuan dari aku, melenyapkan aku yang semu. Dengan demikian baru mengetahui sumber sebab penderitaan. Setelah mengetahui sumber sebab penderitaan, maka harus melenyapkan kerisauan, delusi dan lain-lain. Hanya ada satu metode, pelatihan diri. Pelatihan diri, tetapi hanya mencari penyadaran bagi diri sendiri. Kita mengetahui bahwa kita perlu untuk melatih diri, tetapi kita hanya memfokuskan diri pada transformasi diri sendiri. Untuk melihat seberapa cepat kita mengikis penderitaan kita, apabila kita mengetahui tentang hukum karma atau sebab akibat, dan tumimba lahir dalam 6 dalam kehidupan adalah penderitaan. Kita hendaknya menghentikannya. Tetapi walaupun kita mengetahuinya, penderitaan, sebab penderitaan, lenyapnya penderitaan, dan jalan menuju lenyapnya penderitaan. Kita hendaknya melatih diri, tetapi tujuan dari membina diri adalah hanya untuk manfaat diri sendiri. Ini dinamakan ajaran kendaraan kecil. Setelah mendengar Buddha membabarkan Dharma, jadi tahu akan penderitaan dalam samsara dan ingin melenyapkan penyebabnya. Karena mendambakan kebahagiaan nirwana, makanya tekun melatih jalan ini. Ini yang disebut dengan membangkitkan tekad untuk memberi manfaat pada diri sendiri daripada para Sravaka dan Pratyeka Buddha. Oleh karena itu, setelah mendengar Buddha membabarkan Dharma, jadi tahu akan penderitaan dalam samsara dan ingin melenyapkan penyebabnya. Tumimba lahir, hendaknya kita hentikan atau putuskan. Mendambakan kebahagiaan nirwana. Sebab akibat, kita telah mengetahui bagaimana benih sebab dan kondisi pendukung berpadu. Oleh karena itu, kita hendaknya mengejar. Mendambakan adalah mengejar nirwana. Apabila kondisi batin kita dapat hening dan jernih, batin tanpa kerisauan,
tanpa tercemar dan tanpa kekhawatiran. Ini disebut dengan tekun melatih jalan ini. Oleh karena itu, kita hendaknya melatih diri dengan tekun di jalan ini. Ini disebut sebagai sravaka. Mereka mendengar Buddha Dharma dari suara Buddha dan memasukkannya ke dalam batin. Mereka dapat memahaminya. Oleh karena itu, mereka memahami penderitaan dari tumimbal kelahiran. Mereka mencari cara bagaimana membebaskan diri sendiri, memberi kebaikan terhadap diri sendiri. Ini disebut sebagai memberi manfaat pada diri sendiri. Inilah Sravaka dan Prateka Buddha. Sravaka dan Prateka Buddha hanya mencari cara untuk memberi manfaat pada diri sendiri. Melalui pandangan dan pemikiran, dapat memahami baik atau buruk. Segala karma tercemar membawa kelahiran dalam 3 kelompok alam. Sebab dan kondisi menyebabkan kekeliruan. Jadi hendaknya memahami 4 kebenaran mulia. Mendengarkan Dharma demi memberi manfaat pada diri sendiri dan takut untuk masuk ke tengah orang ramai. Makanya dinamakan sebagai kenderaan kecil. Melalui pandangan dan pemikiran dapat memahami baik atau buruk. Karena adanya pandangan, pemikiran ini, kita memahami bagaimana datangnya penderitaan. Dalam proses pembinaan diri kita, mengetahui bahwa pandangan dan pemikiran menimbulkan delusi. Delusi berarti kerisauan. Yang kita lihat, yang kita pikirkan. Semuanya adalah dikarenakan ketidaktahuan, sehingga menyebabkan timbulnya delusi. Memiliki kerisauan, kita sekarang juga membutuhkan. Harus memiliki pandangan. Pandangan kita adalah pandangan benar. Harus memiliki pemikiran, yaitu perenungan benar. Dengan demikian kita dapat memahami, paham akan yang baik dan buruk, kebaikan dan keburukan, yakni segala karma tercemar. Anda melakukan perbuatan bajik apa? Bajik baru saja mengatakan, kebajikan yang dipupuk dalam kondisi pikiran bercabang-cabang. Kita janganlah memupuk kebajikan dalam kondisi pikiran bercabang-cabang. Kita seharusnya harus memiliki kebajikan yang murni dan tidak egois. Jangan ada keegoisan diri dan delusi keakuan dari kebajikan yang dipupuk dalam kondisi pikiran bercabang. Jadi kita janganlah terpikat ke dalam kebingungan ini. Kebingungan ini adalah kebingungan dari keakuan. Pandangan delusi ini membuat kebingungan ini yang membuat kita terjerat. Kita tidak bisa terlepas dari keegoisan diri kita sendiri, sehingga kita secara otomatis akan selamanya memiliki sebuah keakuan. Ingin berbuat kebajikan, saya bersedia, tetapi Anda harus menuruti sesuai dengan keinginan saya. Anda harus menghormati saya. Ada permasalahan harus terlebih dahulu diketahui oleh saya. Dipahami oleh saya, barulah saya pergi. Orang yang ingin dihormati orang lain semacam ini terlebih dahulu harus diketahui oleh Anda. Bagaimana ada begitu banyak permasalahan yang harus diketahui terlebih dahulu oleh Anda? Kita semua bekerja bersama-sama. Kita harus segera kerjakan. Sebelumnya telah kita bahas. Jika Anda tidak memberitahu saya tidak tahu. Sekarang Anda baru menginformasikan kepada saya. Saya tidak senang dan saya tidak mau pergi. Anda tidak mengikuti permintaan saya. Saya juga tidak senang dan tidak ingin mengerjakannya. Ini dinamakan kebajikan yang dipupuk dalam kondisi pikiran bercabang-cabang. Kebajikan seperti ini disebut ada kontaminasi pada karma baik. Maka dalam berbuat kebajikan, bersedia bersentuhan dengan karma bajik, bersedia membangkitkan tekad. Kita juga harus menjaga pikiran kita. Pastikan tidak ada kontaminasi pada kebajikan yang dipupuk. Dalam kondisi pikiran bercabang-cabang, oleh karena itu, pada pandangan pikiran kita harus punya pandangan dan pemikiran benar. Harus bersungguh-sungguh memahami. Perbuatan baik harus dilakukan dengan fokus. Kita harus senantiasa menumbuhkan pikiran yang tulus. Kita berikrar, para makhluk yang jumlahnya tak terhingga bertekad menyelamatkan mereka semua.
Hal apa saja yang bermanfaat bagi para makhluk, kita harus mengerjakannya, sehingga kita memiliki pandangan benar. Memahami karma baik dan buruk. Apa yang dimaksud dengan karma terkontaminasi? Apa yang dimaksud dengan karma tidak terkontaminasi? Kita sangat memahami sila, samadhi, dan prasna. Dharma terkondisi dan dharma tidak terkondisi. Kita harus memahami dengan baik. Kelahiran dalam 3 kelompok alam. Karena yang kita lakukan adalah segala yang tercemar, sehingga kita akan selalu berada di dalam 3 kelompok alam, yaitu berada di alam tumimba lahir. Walaupun kita melakukan kebajikan dan menciptakan berkah, saat kita terlahir di alam manusia, maka kita akan selalu mendapatkan perbuatan berpahala. Perbuatan berpahala ini yang membuat kita memiliki kehidupan yang berkecukupan di kehidupan ini. Dan akan selalu sukses saat melakukan bisnis apapun. Kita memiliki kekayaan, nama dan kekuatan. Ini berasal dari kehidupan lampau. Saat kita melakukan kebajikan dan mendapatkan pahala, akan tetapi kebajikan yang dipupuk dalam kondisi pikiran bercabang. Selain ada berkah, juga ada noda batin. Inilah yang disebut dengan kebajikan yang dipupuk dalam kondisi pikiran bercabang. Oleh karena itu, saat melakukan kebajikan yang dipupuk dalam kondisi pikiran bercabang, memiliki kondisi yang tercemar. Dan dengan adanya kondisi tercemar, maka akan selalu terlahir di 3 kelompok alam. Oleh karena itu, sebab dan kondisi menyebabkan kekeliruan. Karena kita melatih diri, maka kita hendaknya memiliki benih sebab langsung yang benar dan jalinan jodoh yang benar. Saat bertemu dengan dharma yang terkondisi, kita hendaknya penuh perhatian dan gigi atau tekun. Tetapi dharma tidak terkondisi ada di dalam batin kita. Kita hendaknya tidak tersesat lagi, sehingga kita hendaknya memegang teguh. Apabila tidak, sebab dan kondisi akan menyebabkan kekeliruan. Oleh karena itu, hendaknya memahami 4 kebenaran mulia. Kita hendaknya memahami 4 kebenaran mulia. Setelah kita menyadari akan 4 kebenaran mulia, mendengar dan menghirup Dharma Buddha, apakah kita berhenti dan hanya berbuat demi kebaikan diri kita sendiri? Kita juga harus selalu mengingatkan diri kita sendiri untuk waspada, karena kita harus membuka hati kita untuk melenyapkan segala bentuk kerisauan dan kegelapan batin kita. Dharma tidak terkondisi harus mengikuti. Fenomena Dharma yang berkondisi dalam pelatihan diri kita secara paralel. Kita harus bisa tekun semangat dan bebas dari kekhawatiran. Jika tidak, meskipun kita memahami 4 kebenaran mulia dan juga telah mendengarkan Dharma, namun kita masih dapat terjebak dalam hanya memberi manfaat pada diri sendiri. Hal ini akan menimbulkan rasa gentar. Rasa gentar berarti takut. Tidak memiliki keberanian untuk masuk ke tengah orang banyak. Ini adalah kendaraan kecil. Jika demikian, kita akan mengalami banyak kesulitan. Tidaklah mudah untuk memperoleh Dharma Buddha dalam pelatihan diri. Dan juga tidak mudah untuk memperoleh jalinan jodoh baik ini. Jika kita kembali bingung pada sebab dan kondisi, dan hanya memberi manfaat pada diri sendiri, maka akan sangat disayangkan. Sekali kita bertemu dengan Buddha Dharma, maka kita harus mempraktekkannya hingga membuahkan hasil. Harus menggunakan metode apa agar dapat berada di jalan Bodhisattva, jalan menuju pencerahan, dan mengaktualisasikan 6 paramita dan puluhan ribu praktiknya. Inilah hal yang harus kita hayati dengan penuh perhatian. Naskah sutra berikutnya. Ketika menjelaskan secara lisan, yang disampaikan adalah kita harus selalu waspada. Ketika menjelaskan secara lisan atau ketika membaca sutra ini, hendaknya jangan suka membicarakan kesalahan dari orang lain atau dari sutra. Jangan pula merendahkan guru-guru Dharma yang lain. Jangan membicarakan kebaikan atau keburukan, kelebihan atau kekurangan dari orang lain. Sutra teratai bab 14, praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan. Saat sedang membabarkan Dharma secara lisan maupun membaca sutra, kita telah memahami sutra seperti ini. Saat kita sedang berbicara dengan orang lain, haruslah sangat berhati-hati. Harus waspada.
Hendaknya jangan suka membicarakan kesalahan dari orang lain atau dari sutra. Saat kita sedang membaca sutra, ada kalanya ketika membaca, merasa bahwa ini adalah kendaraan kecil. Lalu hati mengkritik sutra, ataupun melihat orang yang sedang berlatih kendaraan kecil, dan mulut kita mengatakan kritik. Namun hal ini tidaklah dibenarkan. Sehingga tidak boleh merendahkan. Tidak hanya dilarang untuk mengkritik, kita tidak boleh merendahkan. Tidak hanya sutra, namun juga orang yang membabarkan dharma. Kita tidak boleh merendahkannya. Jangan membicarakan kebaikan atau keburukan, kelebihan atau kekurangan dari orang lain. Kita jangan mengkritik kebaikan atau keburukan orang lain. Kita tidak boleh mengkritiknya. Pasti kita harus memahami prinsip kebenaran dengan seksama. Kelebihan yakni adalah pujian. Kekurangan yakni adalah kritik. Memuji maupun mengkritik ini semua tidak dibolehkan. Inilah hal yang berikutnya akan kita pahami. Naskah sutra berikutnya berbunyi demikian. Berkaitan dengan para Sravaka, tidak boleh menyebutkan nama dalam membahas kesalahan dan keburukan mereka. Tidak pula menyebutkan nama dalam memuji kebaikan mereka. Selanjutnya juga tidak membangkitkan kebencian dan kesebalan. Sutra Teratai bab 14, praktek penuh kedamaian dan kebahagiaan. Kita hendaknya berhati-hati. Kita hendaknya teliti dan penuh perhatian saat membaca naskah ini. Naskah ini hendak menjelaskan kepada kita bagaimana kita harus menjauhkan diri dari kita, bagaimana kita berbicara kepada orang lain. Kita hendaknya berhati-hati. Menjelaskan kalau seharusnya menjauhkan kesalahan ucapan. Suka membicarakan kesalahan orang dan kesalahan sutra, meremehkan guru-guru dharma lain, serta membicarakan kelebihan atau kekurangan orang. Semuanya adalah kesalahan ucapan dan seharusnya dijauhkan ketika membabarkan sutra ini. Suka membicarakan kesalahan orang. Ada orang yang punya kebiasaan buruk. Ia hanya mendengar secara sepihak. Sudah menentukan orang ini salah atau organisasi ini tidak benar. Dirinya hanya mendengar dari satu sisi saja. Dengan perasaan sesaat ketika itu, kita secara langsung lalu keluar ucapan, ini tidak benar, ini adalah salah. Mengkritik kesalahan orang lain, dirinya mungkin belum sepenuhnya paham akan keadaannya. Maka kita jangan menjadi orang yang pemahamannya kurang suka. Menggambarkan orang yang mengatakan isi hatinya. Orang yang suka mengkritik orang lain, ini perasaan dalam hati mereka. Masih ada perasaan suka mengkritik orang lain dalam hati mereka. Ini adalah tidak benar. Suka membicarakan kesalahan orang dan kesalahan sutra. Bukan hanya terhadap orang saja, terhadap sutra pun terus-menerus mencari kesalahannya. Berniat hendak mengkritik. Ini juga tidak benar. Orang yang mengkritik orang lain, yakni orang yang mudah meremehkan orang lain. Maka jangan sampai timbul pikiran yang meremehkan orang lain, meremehkan guru-guru dharma lain. Ajaran yang dibabarkan adalah terhadap orang dari ajaran kendaraan kecil. Buddha menyesuaikan dengan kapasitas mereka, juga membabarkan ajaran kendaraan kecil. Sutra itu adalah dibabarkan oleh Buddha, namun ada orang yang cenderung untuk Anda melatih diri seperti ini saja, yang lain tak perlu dilatih. Melekat kepada kendaraan kecil, melekat di sana, seperti Buddha membabarkan Dharma 40 tahun lebih. Selama 42 tahun, banyak orang berhenti di tempat itu. Setelah 42 tahun kemudian, Sang Buddha lalu mulai menghilangkan ajaran kendaraan kecil dan mulai meneruskan ajaran kendaraan besar. Ajaran yang sudah diajarkan sebelumnya dihilangkan, supaya semua orang mengetahui pelatihan mereka tidak sampai di sini saja. Tidak boleh terikat di sini. Kita harus membuka hati kita, tidak terikat pada pengetahuan dan pandangan yang terbatas. Pengetahuan terbatas, pandangan terbatas, ego harus kita hapus. Seperti kebajikan, kejahatan, kita harus menghapus kebajikan yang tidak disiplin.
Menghilangkan pandangan saya tidak boleh hanya melekat pada perbuatan untuk kebaikan diri sendiri. Sebaliknya, harus memperluas hati kita. Inilah yang seharusnya. Kita tidak menolak mereka. Tidak, perjalanan sudah berlalu. Kaki depan melangkah, kaki belakang harus dilepaskan. Kamu baru bisa maju. Metode mengajarkan kita metode, bersemangat maju. Jangan melekat pada apa yang ada di belakang kita. Inilah metode Sang Buddha. Bagaimana dengan kita? Sebagian orang merasa praktek saya yang benar, karena saya praktek ajaran kendaraan besar. Orang yang praktek ajaran kendaraan kecil adalah salah. Mereka tidak salah, mereka hanya berhenti di sana. Mereka selalu tertunda di sana. Tidak membuat orang-orang maju. Bedanya hanya di sini. Itu saja. Sehingga kita jangan menghina, meremehkan mereka. Kita harus sangat menghormati. Jika kita tidak melalui cara ini, bagaimana kita bisa bertemu jalur yang membimbing kita ini? Oleh karena itu, kita harus hormat. Jangan menghina atau meremehkan master lain. Master atau guru Dharma, beliau juga telah menempuh jalan yang sulit. Beliau juga sedang melatih diri. Beliau berusaha untuk dirinya sendiri. Beliau tidak melakukan kejahatan, sehingga kita semuanya harus menghormati. Jadi kita harus memiliki 4 jenis pelatihan diri. Salah satunya adalah pelatihan dengan penghormatan. Kita juga harus menghormati. Jangan menganggap remeh, ini harus dipahami dengan jelas. Jadi, serta membicarakan kelebihan atau kekurangan orang. Dan tidak perlu mengkritik siapa benar dan salah. Bertumbuh, itulah kekuatannya. Kelebihannya sebenarnya semua orang mempunyai kelebihan, juga ada kelemahannya. Kekuatan kita, tentu kita memahaminya dengan jelas. Kita hanya mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Kelemahannya, kita jangan sampai terpengaruh olehnya. Kelebihannya, kita harus belajar darinya. Jangan memuji terlalu berlebihan. Hal ini jugalah tidak benar. Jadi kita benar-benar harus mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Kita juga jangan mengkritik. Juga jangan menggosipkan orang. Orang ini sangatlah baik dan sangat baik. Kita juga tidak perlu seperti itu. Kita hanya perlu mampu untuk membedakan saja. Tetapi kita harus membuat perbedaan. Harus menganalisa dengan jelas. Kita tidak seharusnya mengatakannya. Saya tidak ingin terlibat dalam perselisihan. Jadi saya menghindari untuk memahami perselisihan ini. Kita juga tidak boleh melakukan ini. Kita harus mendengarkan masing-masing pihak dengan jelas. Hanya dengan mendengarkan orang lain berbicara mengenai perselisihan, kita dapat membantu mereka menganalisa perselisihan tersebut. Menjadi orang baik itu sangat sulit. Kita tidak bisa terlalu memuji atau memfitnah orang lain. Tidak boleh lengah. Kita harus mengetahui sifat-sifat baik mereka dan juga sifat-sifat buruk mereka. Oleh karena itu, kekuatan dan kelemahan harus dianalisa secara cermat. Inilah cara kita membedakan dengan jelas mana yang benar dan salah. Sebelum kita memahaminya dengan jelas, semuanya adalah kesalahan ucapan. Jika kita berbicara sebelum mempunyai pemahaman yang jelas, kita dengan mudah melakukan pelanggaran ucapan. Seharusnya dijauhkan ketika membabarkan sutra ini. Jika kita belum memahami pemahaman yang jelas, kita tidak boleh mengkritik orang. Sekiranya menyebutkan nama dalam membahas kesalahan dan keburukan orang, ini akan menghambat orang itu membalik kepada kendaraan besar. Sekiranya memuji keunggulan dari Sravaka dan para praktisi kendaraan kecil, ini akan membuat tekad hati dari para praktisi yang meyakini kendaraan besar menjadi goyah. Sekiranya menyebutkan nama dalam membahas kesalahan dan keburukan orang. Jika kita menyebut orang lain dan mengatakan orang ini mempunyai kekurangan seperti itu, maka kita telah memberi label pada mereka. Sebenarnya orang ini juga memiliki kelebihan. Atau kita mungkin mengatakan orang lain mempunyai kelebihan, namun kita menutupi kekurangan orang tersebut. Ini juga tidak benar, karena orang tersebut juga mempunyai kekurangan. Ringkasnya, ketika kita tidak mengetahui dengan jelas kesalahan seseorang, kita tidak boleh mengkritiknya. Kita mungkin mengatakan
Ada orang-orang seperti itu di dunia, tetapi kita tidak perlu menyebut nama mereka. Jadi, menyebutkan nama dalam membahas kesalahan seperti ini akan menghalangi mereka untuk bergerak maju. Kendaraan besar, ketika seseorang mempraktikkan kendaraan kecil, mereka harus menuju ke kendaraan besar. Namun, dengan seperti ini, jika kita menyebutkan nama dia, padahal mereka awalnya bisa bergerak maju secara bertahap. Namun, jika kita menyebutkan nama dan kesalahan mereka, mungkin kemajuannya di jalur ini menjadi terhambat rintangan. Mereka masih mampu untuk maju, tetapi kita menyebutkan nama dan kesalahan mereka. Tentu ini akan memutuskan akar baik mereka menuju kendaraan besar. Atau kadang-kadang kita memuji keunggulan dari Sravaka dan para praktisi kendaraan kecil. Kalau kita terus memuji praktisi kendaraan kecil, setelah kita memuji mereka, meskipun mereka mungkin meyakini praktik kendaraan besar dan ingin berjalan menuju jalan kendaraan besar, tekad ini mungkin tidak kokoh dan mereka tidak akan bisa mempertahankannya. Awalnya mereka berkenan untuk mengarah pada kendaraan besar. Namun ketika kita memuji praktek kendaraan kecil mereka, mereka mungkin berpikir lebih baik berhenti di sini saja. Tekad menuju kendaraan besar ini menjadi tidak kokoh. Sebenarnya ini sangat sulit kalau kita mengatakan kesalahan seseorang. Mereka tidak akan mau melatih diri. Ataupun bila kita memuji praktisi kendaraan kecil dengan berkata, "Sangat bagus kamu melatih kendaraan kecil." Mereka mungkin tidak akan mengarah pada kendaraan besar lagi. Jadi demikianlah kapasitas orang-orang. Kalau kita ingin membimbing mereka, ini benar-benar tidak mudah. Jadi yang disebut sutra sebelumnya adalah agar kita bisa menjaga jarak. Jangan dengan mudah mengkritik atau memuji orang lain. Kalau kita masih belum jelas, demikianlah sebaiknya kita bersikap. Di atas semuanya tentang bagaimana seharusnya menghindari kejahatan dari ucapan. Dalam pikiran tidak menyimpan kebencian dan kesebalan kepada Sravaka. Sepertinya termasuk dalam karma pikiran. Jika menyimpan perasaan demikian, tentu akan mudah terucapkan. Jadi harus berjaga-jaga. Menghindari kejahatan dari ucapan. Ini adalah yang telah didiskusikan sebelumnya. Kita harus menghindari kejahatan dari ucapan. Kita masih belum sangat jelas. Kita tidak perlu mengkritik atau berkomentar panjang lebar. Kita tidak perlu demikian. Dalam pikiran tidak menyimpan kebencian dan kesebalan kepada Sravaka. Dalam pikiran kita tiada keluhan, tiada benci. Para Sravaka ini, kita jangan benci dan sebal. Tidak boleh benci dan sebal, karena sepertinya termasuk dalam karma pikiran. Bagian ini mengacu pada pikiran. Kita baru saja bersukacita dalam berbicara. Bersukacita dalam berbicara. Berbicara mengacu pada bahasa, namun bersukacita adalah muncul dari hati kita sendiri. Ingin mengkritik orang dan lainnya, atau membela orang lain. Ini semua muncul dari hati kita. Inilah bersukacita. Ini juga sepertinya termasuk dalam karma pikiran. Ini ada kecenderungan, memiliki niat berkomentar panjang lebar. Jadi kita harus sangat berhati-hati. Ketika kita berbicara, juga adalah muncul dari pikiran. Jadi, jika menyimpan perasaan demikian, tentu akan mudah terucapkan. Karena pikiran kalian memiliki niat berkomentar panjang lebar. Jadi mudah membicarakan hal ini. Jadi harus berjaga-jaga, kita memerlukan sila. Baru berbicara tentang sila, samadhi, dan prajna, kita memerlukan sila. Berkaitan dengan para Sravaka, kita boleh menyebutkan nama dalam membahas kesalahan dan keburukan mereka. Sekiranya berada di tengah para Sravaka dan para praktisi dari kendaraan kecil, jangan menyebutkan nama dalam membicarakan kesalahan mereka. Kita tidak perlu menunjukkan seseorang apakah melakukan kesalahan. Tidak perlu. Inilah yang kita harus sangat bersungguh hati. Kali ini secara khusus menyebutkan tentang Sravaka. Orang-orang ini memiliki akar kebijaksanaan yang belum tetap. Sekiranya memuji kebaikan daripada dua kendaraan,
akan membuat mereka mundur dari kenderaan besar dan berpegang pada kenderaan kecil. Sekiranya menghujat keburukan dari dua kenderaan, itu akan membuat mereka meninggalkan kenderaan kecil maupun kenderaan besar. Jadi tidak seharusnya menghujat ataupun memuji. Selanjutnya, kita membahas Sravaka secara spesifik. Para Sravaka ini ialah memiliki akar kebijaksanaan yang belum tetap. Ia masih dalam pelatihan pengembangan diri. Mendengarkan Dharma, mereka belum menentukan arah tujuan. Dengan begitu sedang melatih diri. Akankah mereka berjalan menuju kenderaan besar Dharma? Mereka belum dapat dipastikan. Dengan demikian, kita sekiranya memuji kebaikan daripada dua kenderaan akan membuat mereka mundur dari kenderaan besar dan berpegang pada kenderaan kecil. Jika kita merasa bahwa dua kenderaan begitu memiliki praktisi, begitu dibudidayakan, maka mereka akan mengira bahwa memanfaatkan diri mereka sudah cukup. Buat apa masuk ke tengah banyak orang? Jika kita memuji praktisi ajaran kenderaan kecil, memuji praktisi ajaran kenderaan kecil hanya akan menyebabkan mereka melekat kepada ajaran kenderaan kecil dan mundur dari ajaran kenderaan besar. Sekiranya menghujat keburukan dari dua kenderaan, itu akan membuat mereka meninggalkan kenderaan kecil maupun kenderaan besar. Jika kita merasa bahwa dua kenderaan semuanya tidak cukup tepat, karena memiliki yang seperti ini dan itu, kekurangan seperti ini, jika kita terus mengkritiknya dengan cara seperti itu, maka tidak akan ada manfaatnya melatih diri, bahkan di ajaran kenderaan kecil sekalipun. Dan mereka tidak akan pernah menuju ke ajaran kenderaan besar. Dan mereka akan mengatakan bahwa saya tidak bersuka cita di dalam pelatihan diri lagi. Melatih diri begitu sulit. Saya sudah menyerah. Ini dapat dikatakan sebagai meninggalkan kenderaan kecil maupun kenderaan besar. Jadi tidak seharusnya menghujat ataupun memuji. Menghujat jika kita mengatakan mereka melakukan hal yang tidak benar juga tidak tepat. Jika kita mengatakan mereka sudah melakukan hal yang benar juga tidak benar secara keseluruhan. Kita harus sangat percaya diri. Setelah memahaminya, barulah kita bisa menganalisanya satu persatu. Di manakah kelebihan ajaran kenderaan kecil? Tetapi juga di manakah kekurangan ajaran kenderaan kecil tersebut? Apa saja kelebihan dari ajaran kenderaan kecil dan apa kekurangannya? Dalam ajaran kenderaan besar, masih ada ruang bagi kita untuk bergerak maju. Apa manfaat yang diberikan ajaran kenderaan besar kepada umat manusia? Apa kelebihannya terhadap pelatihan diri kita? Apa saja yang dapat membantu kita? Apa saja manfaatnya? Kita harus menganalisis dengan hati-hati dan memberitahu mereka. Setelah memahaminya, ia mengetahui jalan yang sudah dilalui sebelumnya. Masih ada ruang di depannya dan harus berupaya lebih. Dengan cara ini, ia dapat mengikuti jalan pencerahan dan maju ke depan. Oleh sebab itu, tidak pula menyebutkan nama dalam memuji kebaikan mereka. Seperti ini. Tidak pula menyebutkan nama dalam memuji kebaikan mereka. Juga tidak menyebutkan nama dalam memuji moral kebajikan mereka. Kenapa tidak boleh menghujat atau memuji? Sebab dapat merusak batin murni mereka. Hujatan dapat menimbulkan pertikaian, membuat dua belah pihak tidak bisa damai. Pujian dapat menimbulkan kemelekatan. Mudah membawa orang masuk ke dalam ajaran dari kenderaan kecil. Jadi keduanya harus dihentikan. Maka juga tidak menyebutkan nama dalam memuji moral kebajikan mereka. Kenapa tidak boleh menghujat atau memuji? Sebab dapat merusak batin murni mereka. Kita menghujat atau memuji, kedua hal ini tidak boleh dilakukan. Kita harus menghayatinya dengan sungguh hati. Menghujat akan menimbulkan pertikaian. Kita mengatakan bahwa dia tidak benar. Perdebatan dan pertikaian pasti akan terjadi dan akan muncul banyak sekali perdebatan. Kita tidak perlu memprovokasi terjadinya pertikaian ini. Tidak perlu menyebut orang lain betul atau tidak. Membuat dua belah pihak tidak bisa damai. Bagi praktisi ajaran kenderaan kecil,
Jika Anda mengatakan bahwa saya tidak benar, maka saya akan bertikai dan berdebat. Bagi kita yang ingin melatih ajaran kendaraan besar, jika terus berdebat dengannya, berdebat tentang keunggulan ajaran kendaraan besar. Jadi saling bertikai sedemikian rupa tidak boleh. Kita harus dapat membedakan yang benar dan yang salah. Pujian dapat menimbulkan kemelekatan, mudah membawa orang masuk ke dalam ajaran dari kendaraan kecil. Jika pujian berlebihan diberikan kepadanya, akan timbul kemelekatan dalam batinnya, merasakan bahwa saya berhenti pada ajaran kendaraan kecil. Saya tenang, aman, dan leluasa. Dia tidak akan bergerak maju lagi ke ajaran kendaraan besar. Tidak mau mempraktekkan dengan tindakan nyata, memberi manfaat kepada orang banyak. Dia akan berhenti begitu saja. Tidak ingin bergerak maju. Dia akan selamanya melatih ajaran kendaraan kecil ini, memberi manfaat pada diri sendiri. Dikarenakan oleh itu, kedua-duanya harus dihentikan. Selanjutnya juga tidak membangkitkan kebencian dan kesebalan. Jika orang itu berada pada tempat yang sama, saling melengkapi satu sama lain dengan kita, sekiranya dharma yang dipegangnya menghalangi jalan kita, lalu beranggapan kalau dharma orang itu lebih rendah, ini akan membangkitkan kebencian dan kesebalan. Kita jangan lagi membangkitkan apakah benar, tidak benar, ataupun kita semua bisa saling berhubungan. Karena kita sudah saling berhubungan, saling berinteraksi satu sama lain, saling bersatu hati, harmonis, saling menyayangi dan gotong royong. Dalam kerumunan masyarakat saling berinteraksi dharma, kita harus saling mewariskan. Kita jangan saling membenci dan menyebalkan satu sama lain. Karena kita sama-sama menegakkan dharma, kita harus bisa saling menerima. Jangan di saat kita berlatih bersama. Ada sedikit pendapat yang menyimpang, saling mengkritik, saling melukai dan saling menghalangi jalan pelatihan kita. Tidak boleh, meskipun kita sama-sama berada di tempat pelatihan yang sama, melatih dharma yang sama. Kita jangan sampai menghalangi batin pelatihan kita. Jangan saling membenci dan sebal. Ini yang paling penting. Semuanya juga harus bersungguh hati menghayati. Orang yang menerapkan praktek penuh kedamaian dan kebahagiaan demi menyebarkan kitab agung akan melindungi praktisi dari kendaraan kecil. Dengan melepaskan kebencian dan kesebalan, baru dapat disebut praktek benar. Begitu pemikiran bergerak, langsung mengucapkan kata. Hendaknya mengakhiri salah ucap dari mulut pada sumbernya. Makanya jangan membangkitkan niat pikiran itu. Maka, orang yang menerapkan praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan, kita sebagai pembawa misi untuk menyebarkan kitab agung, itulah hal yang besar. Pelatihan diri di jalan Bodhisattva. Kitab ini perlu disebarkan. Kita perlu menjaga praktisi kecil, seperti yang telah dilakukan oleh Buddha Sakyamuni terhadap orang yang mempunyai kapasitas yang kecil, membabarkan ajaran kendaraan kecil. Maka kita perlu untuk menjaga mereka. Kapasitas dari ajaran kendaraan kecil juga perlu kita jaga. Kebencian dan ketidakpuasan ini, kebencian dan ketidakpuasan yang ada pada dirimu harus dihilangkan. Jangan mengkritik orang lain dan ada kebencian dan ada ketidakpuasan. Ini semua harus dihilangkan. Di dalam batin terdapat niat yang tak terkondisikan, dharma yang tak terkondisi, hati kita terhadap dharma yang tak terkondisi. Semuanya harus rela dihilangkan. Jangan membenci dan tidak puas, sehingga baru dapat disebut praktek benar. Ini barulah benar-benar kita sedang melatih praktek benar. Orang yang di sekeliling kita, kita tak mampu memaafkannya. Untuk orang luar bagaimana kamu bertoleransi? Sehingga, apakah ini ajaran kendaraan besar atau kecil? Harus saling berbaur, saling bertoleransi, semestinya demikian. Kita hendaknya tidak seperti begitu pemikiran bergerak langsung mengucapkan kata. Niat pikiran kita begitu tergerak, suara langsung keluar, membuat orang yang mendengarnya tidak suka, terhadap seseorang tidak suka, mengatakan kesalahannya, melindungi siapa, selalu memuji seseorang. Tidak boleh, sehingga kita harus hendaknya mengakhiri salah ucap dari mulut pada sumbernya, yaitu mengakhiri. Kita harus mengakhiri ucapan kita.
sumber untuk mengkritik orang ini. Sumbernya adalah hati kita, suka membicarakan kesalahan orang ini, suka mengkritik kesalahan dari sutra. Ini dimulai dari hati. Kita sekarang harus mengakhirinya. Disebut mengakhiri salah ucap dari mulut, yaitu menolaknya. Kita harus mengakhiri untuk bergosip pada orang. Tabiat buruk ini harus kita akhiri. Dengan demikian, jangan membangkitkan niat pikiran itu, maka tidak ada kondisi batin ini. Selalu ingin mengkritik orang, hendak dibenci dan kesal pada orang. Tidak boleh. Kita harus selalu mengingat. Harus sila, samadhi, dan prajna. Dengan sila dapat melenyapkan karma buruk untuk selamanya. Dengan samadhi dapat lepas dari kebajikan yang dipupuk dalam kondisi pikiran bercabang-cabang. Dengan prajna dapat menghapus aku yang semu. Ini harus hati-hati. Sila, samadhi, dan prajna memutuskan pandangan dan pemahaman dari kemelekatan kita, sehingga kita harus senantiasa bersungguh hati.